Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang channel suara hujan ya teman-teman. Di mana channel ini ya intinya adalah suara hujan ya, yang sebagaimana yang sering kita lihat ya. Ada di sini tuh suara-suara hujan di sini itu biasanya untuk penghantar tidur teman-teman. Dan ini banyak sekali peminatnya, khususnya untuk orang-orang luar negeri ya. Saya tidak tahu teman-teman mengapa mereka suka seperti ini, tapi faktanya ini sudah ditonton oleh ribuan kali. Ya ini memang yang video-video terakhir memang hanya ditonton oleh ya 3.000 2.000 gitu ya teman-teman. Akan tetapi ini ada yang 2 tahun yang lalu ini sudah 4 juta, hampir 4 juta ya. Ini ada yang 14 juta dan seterusnya. Jadi ini sudah lumayan banget ya teman-teman. Ini kalaupun cuma 27.000 2,7 ribu, 2,1 ribu ini kalau ditonton oleh penonton luar negeri ini juga sudah sangat berpotensi ya teman-teman. Dan jika RPM-nya itu mungkin 50.000 atau ke atas itu sudah berapa ya, kita bisa kalikan sendiri, itu sangat luar biasa banyak teman-teman. Dan apakah channel seperti ini bisa dimonetisasi? Kita akan cek ya teman-teman, kita akan cek di sini. Nah, kita lihat sumber halaman, kemudian kita cari monet ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, value-nya adalah true. Kalau true ini berarti bisa dimonet teman-teman, atau dalam artian channel ini sudah dimonetisasi ya. Dan kemarin tuh ada yang bertanya ya teman-teman, kalau di sini false berarti channelnya tidak bisa dimonet bang. Nah, nggak seperti itu ya teman-teman. Kalau di sini false berarti channelnya itu belum dimonet, bukan berarti tidak bisa dimonet ya. Ya mungkin beliau atau channel itu belum mencukupi persyaratannya atau apa itu ya, seperti itulah teman-teman pokok intinya ya. Nah, di sini kalau kita lihat videonya, ini semua rata-rata ya 10 jam gitu ya teman-teman. Jadi banyak sekali durasinya. Dan biasanya beliau ini live, maksudnya live ini dengan Premiere ya teman-teman. Jadi tidak langsung diupload, tapi nanti penayangannya itu dengan Premiere. Jadi selama 10 jam beliau tuh terlihat live gitu loh teman-teman. Nah, kalau live itu kemungkinan itu salah satu cara beliau ya agar tidak terkena konten berulang. Karena sebagaimana kita tahu teman-teman, channel-channel seperti ini sebenarnya zaman sekarang ini sudah sangat susah dimonetisasi. Mengapa ya? Gampang terkena konten berulang itu teman-teman. Konten berulang itu apa sih? Sebenarnya konten berulang itu bedanya antara konten berulang dan copyright. Kalau copyright itu adalah konten orang lain yang itu tidak memiliki lisensi atau lisensinya itu tidak boleh digunakan ulang teman-teman. Nah, biasanya itu kayak misalkan di YouTube. Nah, itu kita download kemudian kita upload ulang, itu kita bisa terkena copyright teman-teman karena video tersebut bukan milik kita. Seperti itu ya. Kalau konten berulang ini adalah konten-konten yang dimana konten tersebut itu tidak memiliki copyright teman-teman. Maksudnya tidak memiliki hak cipta. Kalaupun diciptakan oleh seseorang, nah sama seorang penciptanya itu sudah diizinkan untuk disebarkan ulang, untuk diupload ulang, untuk digunakan ulang, itu sudah diperbolehkan ya teman-teman. Jadi tidak akan terkena copyright. Akan tetapi karena diperbolehkan, nah biasanya kan banyak sekali yang memakai. Nah kalau sudah banyak sekali yang memakai, nah itu adalah nanti namanya konten berulang teman-teman. Jadi tidak akan bisa dimonetisasi seperti itu ya. Pokok intinya seperti itu, paham ya? Nah, di sini saya tidak tahu ya teman-teman, tapi di sini ini sudah pernah dibahas juga oleh Mas Hendra. Kalau menurut Mas Hendra, ini channel seperti ini untuk mengatasi agar tidak terkena konten berulang itu adalah dengan live teman-teman. Karena di sini pas tidak ada live-nya ya. Kalau kalian lihat channel ini nanti kalau pas beliau upload video itu pasti pakai Premiere teman-teman. Jadi kayak live gitu loh ya. Kalian tahu ya live Premiere itu kan nanti pas ketika upload video itu kan ada pilihannya ya, mau diupload langsung atau pakai Premiere. Kalau Premiere nanti tampilannya itu live teman-teman. Jadi selama kita menayangkan video tersebut nanti live ya. Kalau videonya 10 jam seperti ini ya berarti nanti live-nya 10 jam seperti itu ya. Nah, di sini di Indonesia kan lagi musim hujan ya teman-teman. Saya kemarin baru telepon orang tua dan itu beliau cerita juga kalau di daerah saya itu setiap hari hujan. Nah, itu adalah salah satu potensi teman-teman sebenarnya mengapa ya karena orang-orang luar tuh biasanya suka dengan konten-konten seperti itu. Caranya itu cukup mudah, kalian cukup menggunakan HP kalian sendiri, kemudian kalian rekam hujannya teman-teman. Kalau kalian capek ya kalian pakai tripod lah ya. Diakali pakai tripod atau kalau nggak ada tripod kalian pakai meja ditaruh di depan pintu ya. Kemudian disangga pakai box atau apa seadanya. Kok kalian akali lah teman-teman agar itu merekam. Nah itu kalian rekam. Ya nggak perlu terlalu lama-lama teman-teman. Ya pokok selama hujan itu kalian rekam ya. Kalau hujannya 1 jam ya direkam, kalau 2 jam ya direkam. Nanti kalau ada hujan lagi kalian rekam lagi. Kalau misalkan kalian sibuk ya kalian minta tolong yang orang di rumah teman-teman. Misalkan minta tolong ibu atau siapa yang di rumah untuk merekamkan kan nggak susah ya.
cuman merekam nanti ditinggal kegiatan yang lain tuh sudah bisa teman-teman. Kalau takut penyimpanannya nggak cukup, kalian juga bisa pakai itu teman-teman, misalkan memori ya, memori atau apa itu terserah lah. Nanti kalau misalkan sudah penuh ya kalian upload dulu di YouTube teman-teman. Kalau sudah diupload kan nanti videonya bisa dihapus ya. Kalau sudah dihapus nanti kalian bisa rekam lagi, rekam lagi, rekam lagi seperti itu ya. Akan tetapi teman-teman, untuk membuat video seperti ini kan perlu diedit ya, dan ini ngeditnya nggak terlalu susah kok teman-teman. Kalian tinggal kayak menambahkan apa ya? Kalian tinggal menambahkan backgroundnya, background seperti ini ya. Kemudian kalian tinggal menambahkan efek hujan. Nah, efek hujan ini juga banyak sekali kok teman-teman. Misalkan kalian mencari di Pixabay atau apa itu ada. Akan saya contohkan ya. Misalkan di sini kita cari Pixabay teman-teman. Kalian juga bisa menggunakan Pexel teman-teman ya, atau apa itu terserah lah pokoknya. Itu banyak sekali kok. Nah, kita akan coba ya. Nah, di sini kita misalkan tuliskan rain ya atau hujan ya teman-teman. Kalian tuliskan hujan pakai bahasa Indonesia juga bisa kok. Nah, di sini kan banyak sekali ya. Kalau ini kan foto ya. Kalian pakai foto juga nggak apa-apa teman-teman. Atau kalau mau video, di sini kalian klik, kalian pilih video ya. Nah, kita akan cari. Nah, di sini banyak sekali video-video hujan teman-teman. Mulai yang durasinya pendek, yang 1 menitan, dan ada yang ini agak panjang ya, 1 menitan, ada yang 15 detik dan seterusnya ini. Nah, kalian pilih saja misalkan yang ini ya. Kemudian kalian download, kalian unduh gratis di sini. Kalau sudah di-download, nanti kalian putar teman-teman, kalian ulang-ulang gitu videonya itu sudah jadi kok. Nah, untuk mengakali agar ini tidak terkena konten berulang, kalau tips dari saya, kalau saran saya ya teman-teman, ini kita harus menunjukkan wajah atau suara kita ya. Nah, itu tidak selalu di semua video kok teman-teman, di awal saja. Misalkan kita merekam pakai HP ya. Halo teman-teman, saya sedang merekam hujan. Ayo kita dengarkan supaya suara ini Ayo kita dengarkan suara ini, nanti bisa mempermudah kita untuk tidur, bisa refleksi bisa apa namanya teman-teman? Ya itulah pokoknya bisa kayak gitu. Nah, itu cukup beberapa detik saja kalian tunjukkan wajah, kemudian kalian tunjukkan suara juga, itu sudah cukup teman-teman sebagai syarat untuk monetisasi. Mengapa seperti itu ya? Karena nanti kalau tidak ada wajah, kemudian tidak tampak suara, itu akan susah teman-teman ketika peninjauan monetisasi, sangat rawan konten berulang ya. Akan tetapi jika kita menggunakan wajah, kemudian juga menunjukkan suara, kemudian ini videonya ini, hujannya ini rekam sendiri, itu insya Allah akan lolos ya teman-teman ketika peninjauan monetisasi. Jadi tidak akan terkena konten berulang, seperti itu ya. Kemudian kalian juga bisa menggunakan metode live ya teman-teman, sebagaimana yang saya bicarakan tadi, yang disampaikan oleh Mas Indra. Jadi kita itu live teman-teman, menggunakan Premiere ya, jadi tidak langsung diupload gitu. Jadi kita menggunakan Premiere supaya terlihatnya live. Jadi kalau live itu kemungkinan tidak akan terkena konten berulang. Seperti itu ya teman-teman. Terus nanti kalau sudah tidak musim hujan, berarti sudah nggak bisa dong Bang pakai membuat channel-channel seperti ini. Ya masih bisa teman-teman, tapi kalian perlu menggunakan footage-footage ya. Jadi kalian carikan di sini misalkan hujan ya. Nah, di sini kalian cari hujan tadi, kalian ganti ke musik teman-teman. Nah, kita kan ini video ya, kita akan cari musik. Atau kalau nggak musik, biasanya ini teman-teman efek suara. Nah, nanti di sini tuh ada teman-teman efek suara tentang hujan itu ada ya. Kita akan coba cari. Nah, ini ya, misalkan kita klik yang ini teman-teman. Nah, kalian dengar ya teman-teman, ini durasinya 9 menit, kemudian ini ada yang 9 menit juga. Jadi ini kalau digabung-gabung nanti jadinya juga banyak kok teman-teman. Nah, seperti itu ya, kalian bisa menggunakan suara-suara seperti ini, tapi saran saya tetap kalian harus pintar-pintar ngedit ya teman-temen. Jadi ngeditnya ini misalkan ini 10 jam ini jangan hanya menggunakan satu video atau satu gambar yang sama teman-teman. Misalkan gambarnya itu kalian ubah, misalkan ada kalian mendownload video yang dari sini tadi, yang video hujan tadi ya. Kalian misalkan download 10 video, terus nanti kalian pasangkan semua gantian. Nah, dan nanti setelah 10 video itu habis, kalian ulang lagi gitu teman-teman. Jadi mungkin setiap 1 menit atau setiap 10 detik atau ya setiap 2 menit lah, itu nanti videonya itu berganti-ganti gitu teman-teman, supaya tidak mudah terkena konten berulang. Sebenarnya begini teman-teman, kita itu tidak akan tahu ya channel ini sudah bisa dimonetisasi atau tidak. Maksudnya seperti ini, kadang ada yang bertanya di Instagram atau di Telegram, Bang, konten saya ini bisa dimonet apa enggak? Nah, itu sebenarnya kita nggak akan bisa tahu ya teman-teman, karena itu ya murni kebijakan YouTube, tapi kita itu bisa mengira-ngira teman-teman. Jadi saya itu biasanya ada yang orang, Bang ini, oh itu kalau channel seperti itu biasanya nggak bisa dimonet Bang. Nah, itu terbukti teman-teman, biasanya mereka balas, oh iya Bang ternyata gagal monet dan ini dan ini. Nah, itu memang tidak ada ketentuan khusus ya yang disampaikan oleh YouTube, akan tetapi kita itu bisa mengira-ngira teman-teman, dengan pengalaman, kemudian dengan tutorial, kita membaca tutorial, kita mendengarkan tutorial, itu kita bisa mengira-ngira
video-video seperti apa yang tidak bisa dimonet, yang bisa dimonet, yang tidak akan terkena konten berulang, yang kena konten berulang. Nah, itu kita bisa mengira-ngira ya teman-teman. Nah, kalau seperti ini, kalau menurut pengalaman saya memang belum pernah membuat channel seperti ini teman-teman, karena di Mesir nggak ada hujan ya. Kalaupun ada itu sangat jarang banget. Nah, di sini akan tetapi kalau menurut pengalaman saya yang penting itu ada suara, kemudian kita menunjukkan wajah, kemudian apa videonya itu kita rekam sendiri, itu insya Allah itu tidak akan terkena konten berulang teman-teman. Tapi ini tidak pasti ya teman-teman karena ya tidak ada yang pasti. Yang pasti tahu ya YouTube-nya itu akan tapi kalau menurut pengalaman itu kalau di awal kita misalkan kayak opening gitu loh teman-teman, ya itu cukup 10 detik atau setengah menit lah. Itu sudah cukup untuk nanti peninjauan ketika monetisasi. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, akan saya simpulkan ya. Intinya jika kalian ingin membuat channel seperti ini, saya sarankan yang pertama kalian berikan opening. Nah, opening itu kalian harus menunjukkan wajah dan menunjukkan suara kalian. Kalau kalian malu, kalian bisa pakai masker teman-teman agar tidak terlihat ya. Kalau malu suaranya jelek nggak masalah. Kalian lihat channel saya ini suaranya kan juga jelek ya teman-teman karena ya saya hanya menggunakan speaker laptop dan juga suara saya juga memang tidak terlalu bagus. Nah, yang setelah dikasih opening yang kedua kalian download footage atau video-video dari Pixabay atau Pixel atau Canva terserah itu teman-teman. Nah, itu kalian ulang-ulang ya. Jadi jangan selama 1 jam atau 10 jam ini sama terus itu jangan. Seperti itu ya kalian ulang-ulang. Nah, kemudian durasinya juga nggak harus 10 jam teman-teman, tapi selama-lamanya ya, misalkan pokok selama yang kalian bisa lah, 2 jam atau 3 jam, atau kalau nggak bisa ya setengah jam atau 1 jam itu sudah cukup teman-teman. Kemudian kalian upload, kalian upload, kalian upload. Ya ini memang tidak instan teman-teman, ya biasanya butuh ya sekitar 3 bulanan lah teman-teman agar kita bisa monetisasi, kemudian bisa mulai menghasilkan uang dari internet. Seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu saja video kali ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan saja di kolom komentar ya. Semoga kalian semua sehat, sukses, serta bahagia selalu. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.